邪师，你今天休想带走洛离。 Bahkan, Susi juga tidak sanggup untuk melawannya. Melihat hal tersebut, Susi memilih mundur dan berjanji akan kembali lagi untuk menangkap Luli. Terlihat, Mu Feng beserta pasukannya telah hampir tiba di Danau Longyuan. Namun ia merasa aneh karena pasukan dari negara Liu belum tiba di sana. Karena yang seharusnya negara Liu sudah tiba duluan dari mereka. Tak lama kemudian, salah satu pasukannya datang menghampiri. Dalam kondisi terluka, ia berkata kalau mereka sehabis diserang oleh negara Liu yang telah mengkhianati mereka. Pasukan dari negara Liu datang menghampiri mereka, dan pertarungan pun terjadi di sana. Tak lama kemudian, Mu Bai datang ke sana dan mengabarkan kalau Mu Feng telah dijebak oleh ayahnya yang berencana membunuhnya dan menyerang negaramu. Hal tersebut membuat Mu Feng sangat terkejut. Guru Mo bersama yang lainnya juga datang ke sana dan berhasil mengalahkan pasukan dari negara Liu. Melihat Mu Bai membocorkan rahasia negaranya sendiri, ia pun pergi dari sana untuk melaporkan kepada ayahnya Mu Bai. Di lain sisi, Mu Chen dan Luli yang kembali membaca isi surat milik Mu Bai yang mengatakan kalau ayahnya telah menjebak Mu Feng dan berencana menyerang negaranya. Mu Chen tentu saja tidak akan membiarkan itu terjadi. Lalu ia menemui salah satu jenderal dan memintanya untuk mengevakuasi para warga saat ini dan membawa seluruh pasukan untuk menjaga para warga. Setelah itu, ia mencoba menyegel negara Mu miliknya. Satu persatu pilar tembok ia segel dengan kekuatannya. Singkatnya, semua warga kini telah berkumpul dan mereka semua akan diteleportasikan ke sebuah wilayah yang aman. Setelah itu, Mu Chen juga menyuruh Luli pergi dari sana. Sedangkan ia tetap berada di negaramu untuk mempertahankan istananya saat ini dan menunggu ayahnya pulang. Luli memintanya untuk berhati-hati karena keselamatannya jauh lebih penting. Setelah semua warga dan Luli telah diteleportasikan ke tempat yang aman, ia pun kembali ke istananya untuk membuat segel pelindung. Dengan segala kemampuan yang ia miliki, hal tersebut dilakukan karena ia tak rela istana miliknya sampai direbut oleh negara Liu. Tak lama kemudian, Lu Yang membawa pasukannya untuk menyerang. Di sana ia sangat dendam kepada Mu Chen karena ia menganggap kematian Tuan Zong ayahnya itu disebabkan oleh negaramu. Di saat ia hendak menyerang, Mu Chen dengan mudahnya mengalahkan mereka semua dengan kekuatan spiritualnya saat ini. Ia pun kembali menemui Liu dan berkata, saat ini istana negaramu telah kosong dan tersisa Mu Chen sendirian.
Namun ia bersama pasukannya gagal mengalahkannya, karena saat ini Mu Chen telah jauh lebih kuat. Mendengarkan hal tersebut, Liu dipaksa oleh pendeta tanpa wajah untuk menggunakan pasukan master penyerang. Oleh karena itu, Liu mengerahkan pasukan master penyerang untuk menyerang negaramu. Para master pun bersiap dan mulai melakukan ritual. Dan akhirnya, serangan bola api melayang ke udara dan menghantam pertahanan segel yang telah dibuat oleh Mu Chen. Melihat hal tersebut, Mu Chen mengerahkan kekuatannya untuk terus memperkuat segel pelindung agar tidak menembus ke istananya. Sesaat, ia pun masuk ke dalam tubuhnya untuk menemui burung merak dan meminta bantuannya agar bisa melawan para musuh saat ini. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh negara Liu, dan sesaat Mu Chen muntah darah karena bagaimanapun juga hanya dirinya sendiri yang menahan serangan tersebut. Di lain sisi, Mu Feng dihampiri oleh jenderal miliknya dan berkata kalau istana negaramu sedang diserang oleh negara Liu dan hanya Mu Chen seorang yang menahan gempuran dari negara musuh saat ini. Kembali ke mereka, di sana burung merak memaksa Mu Chen agar segera pergi. Apabila ia masih di sana, maka Mu Chen akan mati. Namun, Mu Chen tetap keras kepala dan ia tidak rela melepaskan istananya saat ini. Karena burung merak juga tidak ingin tewas, maka ia pun terpaksa membantu Mu Chen dan memberikan sedikit kekuatannya. Terlihat, energi spiritual Mu Chen mulai bertambah. Menggunakan kekuatan itu, ia mulai mempertebal segel pelindung di istananya. Akhirnya berkat bantuan burung merak, pasukan master penyerang negara Liu berhasil dikalahkan dan Mu Chen merasa lega karena ia berhasil menjaga istana negaranya saat ini. Namun semuanya pasti ada resiko. Burung merak yang kehabisan energi spiritual akhirnya muntah darah dan tergeletak tak sadarkan diri. Mu Chen mencoba memanggilnya, namun burung merak tidak menjawab. Liu merasa kebingungan karena pasukan master penyerang miliknya masih belum mampu untuk menembus pertahanan istana negaramu. Pendeta tanpa wajah curiga kalau saat ini pasti ada seseorang yang membocorkan rahasia mengenai negara Liu hendak menyerang negaramu. Karena hanya Mu Chen sendirian yang berada di sana, dan para warga beserta pasukan dari negaramu telah menghilang. Liu meyakinkannya kalau Mu Bai anaknya itu sudah ia sekap dan tak akan bisa keluar. Dan tak mungkin Mu Bai melakukan semuanya ini. Lalu pendeta tanpa wajah memberikan sebuah pil yang bernama pil Diu yang dapat meningkatkan daya tempur pasukan master penyerang. Setelah pil itu dilarutkan ke dalam air, seketika pasukan master penyerang memiliki energi spiritual yang begitu besar. Namun mereka seperti kerasukan dan kehilangan kesadaran. Mu Chen mencoba memberikan tenaga spiritualnya agar luka yang diterima oleh burung merak bisa disembuhkan. Sesaat, burung merak mengingatkan kalau pasukan master penyerang pasti akan menyerang mereka lagi. Ia pun ragu apakah Mu Chen mampu menahannya atau tidak, mengingat energi spiritual mereka berdua saat ini telah terkuras habis. Mu Chen menjawab kalau ia akan berjuang untuk mempertahankan istana miliknya dan ia tak akan membiarkan negara Liu berhasil merebutnya. Singkatnya, kini master penyerang kembali membuat formasi dan mulai menyerang kembali negaramu dengan kekuatan yang telah mereka dapatkan dari pendeta tanpa wajah.
Mu Chen yang sudah bersiap siaga langsung memperkuat segel pelindung di istana miliknya. 要开始了。我心意了。 Di waktu bersamaan, Mu Feng sedang melihat negara miliknya saat ini sedang dibombardir oleh Liu, dan ia merasa khawatir kepada Mu Chen yang seorang diri mempertahankan istana. Sesaat, Mu Bai hendak kembali ke negaranya untuk menghentikan tindakan ayahnya saat ini dan meminta maaf kepada Mu Feng atas tindakan ayahnya yang sangat tidak manusiawi. 岂不是不忠不孝？你深明大义。我之所以告诉您真相，实在有失公理。 Kembali ke Mu Chen. Di sana ia mempertaruhkan nyawanya untuk memperkuat segel pelindung. Sesaat, serangan itu terhenti. Yang ternyata saat ini, pasukan master penyerang telah tewas di tempat. Liu bersama pendeta tanpa wajah merasa heran siapa yang telah membunuh mereka, karena sedari awal negara Liu telah dijaga ketat. Liu berkata ia yakin pembunuhnya bukan berasal dari negaranya sendiri, karena tebasan pedang yang ia lihat merupakan jurus dari klan Dewa Luo. Oleh karena itu, Liu bersama pasukan miliknya langsung turun tangan dan berhadapan dengan Mu Chen seorang diri. 是你一人，不错，只要你乖乖的投降， 六伯父，别逗了你，六伯父。 沐尘， Tak lama kemudian, Lu Li datang ke sana untuk membantu Mu Chen, dan ia juga mengaku kalau dirinya yang membunuh master penyerang milik Liu. 是又如何？ Dari atas, Mu Feng bersama yang lainnya telah kembali dan membawa pasukan negaramu untuk melawan Liu. Pertarungan sengit pun terjadi di sana. 你，刘青天，你背信弃。署长，署收将军，一个都不能。 Namun sesaat, Mu Chen dan Lu Li yang hendak pergi, justru Lu Li berhasil dilumpuhkan. Mu Chen hendak menyelamatkannya, namun sang ayah dan yang lainnya berusaha menahan Mu Chen, karena saat ini pilihan yang terbaik mereka harus mundur segera. Lu Li sesaat berteriak, meminta mereka semua untuk segera pergi dan tak usah memikirkannya. Kini, Lu Li disekap di sebuah tempat. Pendeta tanpa wajah yang mengetahui kalau Lu Li merupakan dewi dari klan Dewa Luo langsung menyerap energi spiritualnya, karena energi spiritual milik Lu Li sangatlah besar. Akhirnya, Mu Bai menemui ayahnya dan mengaku kalau dirinya lah yang telah membocorkan rahasia kepada Mu Feng, karena ia tidak setuju dengan tindakan ayahnya saat ini. Liu yang takut Mu Bai akan dibunuh oleh pendeta tanpa wajah, lalu memerintahkan pasukannya untuk segera mengurung Mu Bai. Setelah itu, Liu meminta waktu 1 bulan dan berjanji akan membunuh Mu Feng dan menaklukkan negaramu. Pendeta tanpa wajah menerima permintaannya dan memberikan ia kesempatan.